Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sedaya, kita tentu saja yang pertama bersyukur kepada Allah atas titipan nikmat yang banyak sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur betul, khususnya diberi umur sebagai bekal utama ibadah kita. Kalau sudah tutup usia kita, maka terputus semuanya. Maka kita berharap betul nikmat umur ini benar-benar saged kita pakai sebaik mungkin sehingga menambah amal baik kita, insya Allah, amal soleh kita, sehingga kita nanti pulang menghadap Allah dengan jumlah amalan yang banyak, insya Allah. Allahumma amin. Sholawat salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita jangan sampai capek yang namanya sholawat, karena sholawat itu memang diperintahkan oleh Allah kepada para malaikat, kepada kita orang-orang yang beriman. Maka banyak-banyaklah sholawat. Pokoknya sehari itu minimal 100 kali, 200 kali malahan sehari itu minimal. Karena pagi 100, sonten 100. Nanti di bawah bimbingan Bu Yuni dan tim mungkin dibiasakan zikir pagi zikir petang. Bareng-bareng dulu nggak apa-apa sampai pada hafal. Zikir bareng-bareng kalau dalam rangka belajar boleh. Sampai panjenengan hafal semua. Kalau sudah hafal semua nanti bisa masing-masing, insya Allah. Kemudian insya Allah Bapak Ibu sami sehat nih. Alhamdulillah. Karena banyak masjid yang banyak jamaahnya bersakit ini. Banyak yang batuk sampai esek, sampai suaranya hilang, gitu. Banyak banget, musimnya lagi musim begini. Apalagi juga jalan lagi dibetulin, jadi kalau lewat kadang-kadang debu juga kathah banget, terus menambah potensi sami batuk. Maka amalkan banyak istighfar. Amalkan apa? Banyak istighfar, karena di antara fungsi istighfar menika menambah kekuatan tubuh. Saya bacakan untuk jenengan, di antara salah satu fungsi istighfar menika menambah kekuatan badan kita. Jenengan sudah pernah dengar belum bahwa istighfar itu ternyata menambah kekuatan badan, menambah kekuatan fisik. Jadi kalau jenengan sakit, diraos kok berat, banyak-banyak istighfar. Banyak-banyak istighfar. Di antara dalilipun menika apa yang tercantum di dalam Quran surah Hud ayat ke-52. Ini ilmu pertama malam hari ini. Di antara dalil yang menerangkan bahwa istighfar itu akan menambah kekuatan badan panjenengan yang menjadi modal kita beribadah ini menika Quran surah Hud ayat ke-52. Ini kisahnya Nabi Hud dengan kaumnya. Ada sekitar 100 lebih manfaat istighfar. Saya tulis 15 di antaranya. Salah satunya ini. Salah satunya adalah menambah kekuatan badan kita. Allah berfirman di dalam Quran surah Hud ayat 52, wa ya qaumi, kata Hud, wahai kaumku, istaghfiru rabbakum, beristighfarlah kepada Rabb kalian, kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma tubu ilaihi, dan bertobatlah kepadanya. Jadi kaum Yahud itu banyak dosanya, Bapak Ibu sedaya. Termasuk kaum yang israf. Israf niku kaum yang dosanya itu banyak banget. Jadi diberi nikmat tapi pecicilan. Jadi kan tahu nggih, kaumnya Hud alaihissalam
itu kaum yang badannya kuat, gede, peradabannya maju. Maka dikatakan seandainya engkau beristighfar kepada Allah, maka Allah berfirman, yursilis samaa alaikum midrara. Seandainya engkau mau beristighfar kepada Allah, maka Allah akan turunkan hujan lebat untuk kalian. Hujan lebat ada dua, hujan lebat dengan penuh nikmat, hujan lebat dengan musibah. Yang dimaksud di sini, kalau sami purun istighfar akan diturunkan hujan lebat yang penuh berkah. Jadi kan ngertos nggih bahwa kalau tidak ada hujan niku kan tumbuh-tumbuhan abot. Ngene apa nggih? Soalnya mulai kalau dengan kulo sing napa mengandalkan tanda hujan, bukan irigasi. Ya kalau nggak ada hujan ya nggak tanam padi. Tanam padi ketika musim hujan. Makanya di sana itu maksimal hanya 2 kali maksimal. Kemudian ini kalimat ini, wa yazidkum, maka akan aku tambahkan kepada kalian dengan istighfar kalian itu kuwatan ila kuwatikum, kekuatan di atas kekuatan yang sudah kalian miliki. Jadi asalnya kaumnya Hud itu memang sudah kuat badannya, istimewa, termasuk kaum yang secara badan sangat istimewa. Itu pun kalau banyak beristighfar akan ditambah kekuatan. Dalam tafsirnya dikatakan akan ditambah kemuliaan. Nek wih bajut mulia, sudah terlanjur mulia, ditambah malih kemuliaannya. Jadi ini berlaku untuk orang yang sakit, tidak sakit, sehat, tetap banyak istighfar. Kalau yang sehat tambah sehat, kalau yang sakit insya Allah disembuhkan. Kemudian dikatakan di akhir ayat, wala tatawallau mujrimun, wala tatawallau mujrimin. Jangan engkau termasuk orang-orang yang banyak berbuat dosa. Nah, ini Quran surah Hud ayat ke-52. Nah, Bapak Ibu sedaya, ayat ini kalau jenengan lihat tafsir, kitab tafsir itu kata tafsir-tafsir besar, katul tafsir Jalalain yang dipakai oleh saudara-saudara kita kebanyakan di Indonesia, tafsir Ibnu Katsir, tapi juga ada tafsir yang sederhana yang jenengan bisa waos, yaitu tafsir Kemenag, Kementerian Agama. Itu bagus Bapak Ibu. Ya, jenengan kalau mau baca-baca tafsir dari tafsir Kemenag bagus. Di dalam tafsir Kemenag menyimpulkan ayat ini tentang Quran surah Hud 52 ini dikatakan bahwa yang namanya istighfar itu pangkal dari, nah ini di sini diterangkan, pangkal dari kebaikan jiwa, raga, harta dan keturunan. Bayangin tuh. Namanya pangkal, pripun pangkal? Pangkal itu pokoknya kebaikan jiwa, raga, harta, keturunan jadi istighfar. Jadi yang punya harta, hartanya bakal barokah. Yang punya keturunan, keturunannya barokah. Hari besok ini hari Sabtu sore, saya diundang ngisi pengajian yang judulnya diminta oleh yang undang. Judulnya Pak, bersyukur karena kami sebagai orang tua sudah merasa sukses mendidik anak sampai anak yang 4 ini sukses semua. Secara finansial sukses, kemudian punya kedudukan, berbakti kepada orang tua. Ini 4 orang ini. Tolong datang ke tempat kami dalam rangka untuk tasakuran anak wis mentas kabeh. Masya Allah, itu punya keturunan yang baik. Beliau menyampaikan kami ingin sekeluarga aktif di masjid, karena bapaknya kata beliau masih belum sempurna ke masjidnya. Ibunya sudah jadi aktivis masjid. Ibu-ibu harus bisa mengajak bapak sebatas ke masjid. Karena sebenarnya kalau dihitung-hitung lebih wajib bapak sebenarnya ke masjid nih. Lebih wajib lagi bapak itu sebenarnya. Ini kadang-kadang sing rajin malah ibu Ini bapak-bapak istimewa ini. Masjid Masya Allah. Jadi sekali lagi istighfar itu akan menjadi pangkal kebaikan jiwa, raga, harta dan keturunan. Nah, dari ayat ini Quran surah Hud 52 ini para ulama menyebut bahwa istighfar itu otomatis akan menyehatkan badan, menguatkan badan, terhindar dari penyakit yang menaun dan suburkan keturunannya, disuburkan untuk punya anak. Maka kalau ada orang yang lama nggak punya anak juga
sering dikatakan banyak-banyaklah istighfar. Ini dalilnya. Quran surah Hud ayat ke-52. Mudah-mudahan ini bisa dipraktekkan. Jadi soal istighfar ini bukan hanya soal akhirat, tapi juga soal dunia. Ini satu dari 15 manfaat istighfar yang saya tulis. Kemudian manfaat kedua sebagai sangun untuk jenengan, nggih menika istighfar itu akan mencegah panjenengan berhati kotor. Karena di antara fungsi istighfar nggih menika menghindari dampak yang timbul dari dosa-dosa. Ibu-ibu, bapak-bapak sedaya, setiap kita berbuat dosa Bapak Ibu, maka ada nuktatun sauda di dalam kolbi. Kalau jenengan kok sengaja mboten sengaja ndamel dosa, nanti akan ada titik hitam di dalam hati. Nuktatun sauda, titik hitam di hati ini. Kalau itu nggak istighfari, itu nggak dihapus, tetap nempel teng hati panjenengan. Kalau jumlahnya banyak, kalabal rona ala qulubihim. Kalau banyak jumlahnya, nanti hati kita jadi ron. Nah, ketika hati kita jadi ron, akan timbul dampak dosa yang namanya jenengan tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Itu diantara bahayanya dosa. Itulah mengapa kita istighfar. Karena istighfar menghapus dosa-dosa. Kalau dosa dibiarkan, akan menghitamkan hati. Hati kita jadi kotor, kita nggak bisa lagi membedakan yang baik dan yang buruk, mengerikan. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, seorang imam besar, mengatakan jika umpami atine panjenengan sae mboten kathah nokta hitam, titik hitam, maka kalau panjenengan meninggalkan kewajiban kepada Allah apapun bentuknya nih, maka jenengan akan mboten sekeco atine, akan dibuat hatinya tidak tentrem, hatinya tidak tentrem. Abdullah mainnya di jalan Abdullah, ya, biar nggak keganggu ibu-ibunya. Saya khawatir jangan keganggu. Kalau saya nggak terganggu, insya Allah. Anak-anak ini. Jadi sekali lagi Imam Qurtubi rahimahullah menyebutkan kalau jenengan atine teksih resik, jenengan mboten tangi wengi, mboten salat dalu, mawon enjang-enjang ya Allah, kok yo mau bengi ora tangi toh, gitu. Paham ya? Soyo muli kok jenengan ketinggalan salat, la ilaha illallah, ya Allah, semreset teng ati. Raos mboten sekeco teng ati. Nah, yang namanya dosa itu menghilangkan itu. Kalau jenengan nokta hitamnya banyak, jenengan meninggalkan yang wajib saja, tentrem mawon atine. Kados to biasa. Paham nggih maksudnya nggih? Ini ketika sampai pada titik itu bahaya banget. Inilah pentingnya banyak istighfar. Kalau yang sudah halus lembut hatinya, ya Allah kok yo tekan duri ki mau kok yo ora salat duha to. Begitu rasanya. Kenapa? Salat duha itu adalah sedekah panjenengan untuk sendi-sendi. Nggih. Sendi-sendi jenengan jumlahnya 360 sendi kata Rasulullah, masing-masing sendi kedah disedekahi tiap hari. Bayangkan, satu sendi kalau jenengan sakit sendinya berapa untuk membiayai ke rumah sakit? Larang mboten? Larang. Mbok menawa sejuta mboten cukup niku. Setiap hari sendi-sendi panjenengan harus disedekahi kata Rasulullah. Kata Rasulullah, 2 rakaat salat duha cukup sebagai sedekah terhadap sendi-sendi panjenengan. Nah, orang yang tahu seperti ini dan hatinya sedang baik, halus, maka ketika lewat masa tahu-tahu kok duhur ya Allah, kok yo mau liwat toh ora salat duha, begitu. Nah, bagi yang noktahnya banyak, titik hitamipun kathah teng ati mboten kraos. Alah biasa wae. Ojo kok salat duha. Liwat duhur ora apa-apa. Penak-penak wae atine. Ini masalah. Jadi di antara dampak paling bahaya dari dosa niku. Nggih. Jenengan menggibah orang santai mawon. Kados mboten enten perasaan bersalah niku lho. Ayo biasa wae koyo ngene iki biasa, cerita-cerita biasa, cerita ya wong ya umum to koyo ngene iki. Itu.
Kalau seperti itu kondisinya bahaya banget itu. Itu diantara dampak saking dosa. Nih. Perbuatan buruk kok biasa mawon, la ilaha illallah. Ini bahaya. Nih. Makanya orang-orang soleh itu, nih, Bapak Ibu sedaya, kenapa orang-orang soleh itu hati-hati ketika melakukan segala sesuatu? Karena banyak yang dipikir, khawatir keliru, khawatir salah. Nih. Jadi bismillah malih, itu 2 di antara 15 fungsi istighfar. Maka sejak dari sekarang jangan sampai ada waktu bengong boten istighfar. Kedip-kedip. Kedip-kedip mikir, podo-podo mikir mendingan istighfar. Astagfirullah. 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 Bagus, astagfirullah wa atubu ilaih. Ya Allah, saya mohon ampun kepadamu dan saya bertobat kepadamu. Atau kalau hafal, sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani, dan seterusnya. Hafal mboten? Kalau enggak hafal minimal rabbik firli dambi, itu juga istighfar. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku. Rabbana ighfir lana dzunubana, itu juga istighfar. Duduk di antara 2 sujud, rabbik firli niku istighfar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, niku istighfar. Segala sesuatu yang kita minta ampun kepada ya Allah, ampuni dosa-dosaku, itu istighfar. Itu istighfar. Maka dipraktekkan. Nah, pesan saya ibu-ibu, bapak-bapak, supados efektif, ini bukan namun dipirangaken mawon, tapi dipraktekkan jenengan damel tulisan teng griya, tulis teng pintu. Hari ini saya sudah istighfar berapa kali? Saya saja masih begitu. Kok jenengan? Saya saja masih begitu. Saya saja yang ngaji, mulang ngaji kalau kita sih mau tulisan, saya hari ini udah istighfar berapa kali. Karena nek boten liwat ngerti-ngerti sore lah jebuluru istighfar. Ini beneran ini Bapak Ibu. Ketok eringan ning tenanan iki. Coba jenengan ngenjang. Jenengan ngenjang sonten, ingat-ingat saya. Pak Wahid kemarin bilang saya udah berapa kali istighfar ya. Coba jenengan ngenjang ya. Termasuk yang dapat enggak besok. Ingat-ingat gitu. Besok sonten jenengan kelingan saya udah berapa kali istighfar ya. Coba kalau jenengan nggak niatkan, nggak dapat. Karena apa? Para ulama menyebut dzikir itu pekerjaan ringan, tapi sedikit orang dapat taufik. Sithik sing angsal taufik niku. Nggih. Makanya jenengan yang ngaji seperti ini sudah diingatkan, ayo banyakin istighfar. Kalau perlu saling mengingatkan, kepanggih teng wargi, Bu, jenengan wis istighfar ping pira, Bu? Nggak apa-apa. Saling mengingatkan. Saya dengan istri begitu. Nggih. Bun, wis istighfar ping piro? Wis oke urung istighfar. Begitu hari-harian begitu kita. Supaya apa? Supaya benar-benar terlaksana. Nah, itu mukadimah malam hari ini saya berharap langsung dipraktekkan. Jangan tunggu, pokoknya masalah apapun istighfar. Intinya dari 15 fungsi itu terkait dengan fungsi dunia dan akhirat. Mudah-mudahan saged diamalkan. Allahumma amin. Nah, kita sekarang melanjutkan tentang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mundur sedikit, nggih. Saya mundur sedikit tentang pelajaran kita yang sudah lewat, nggih, tentang rukun iman. Nggih. Saya ingatkan lagi Bapak Ibu sedaya, nggih. Allah berfirman wonten surah Al-Hadid ayat ke-21. Nggih. Surah Al-Hadid ayat ingkang nomor 21. Bapak Ibu sedaya jenengan biasakan nanti di rumah buka Al-Qur'an. Nggih. Saya boleh sesepuan, nggih. Ora iso maca Qur'ane Mas, yes, artine lah minimal. Nggih. Minimal artinya dibaca. Nggih. Karena ya itu panduan kita. Dzalikal kitab la raiba fihi hudalil muttaqin. Itulah kitab, tidak ada keraguan di dalamnya, kabeh bener teng isine niku, tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk kagem tiyang ingkang bertakwa. Maka hari-hari kita berinteraksi dengan Al-Qur'an. Nek ana pitakonan balik teng Al-Qur'an. Ora mudeng tanggal teng sing paham. Di dalam Quran surah Al-Hadid ayat ke nomor 21 nggih, Allah berfirman, nggih. Sabiku ila magfiratim min rabbikum wa jannah. Sabiku niku berarti berlomba-lombalah, nggih.
kalian terhadap maghfiratin wa jannah. Maghfiratin wa jannah. Maghfirah itu ampunan, istighfar. Wa jannah dan surganya Allah. Jadi untuk persoalan minta ampun kepada Allah itu berlomba-lombalah. Makanya tadi saya sampaikan istighfar toh. Berlomba-lomba banyak-banyaknya, nggak ada batasan. Minimal 100, minimal. Rasulullah minimal 100. Rasulullah ngendika innahu layughon alal qalbi. Sungguh kadang-kadang kula nggih ngraosaken mboten sekeco kata Rasulullah teng ati. Tiba-tiba mboten kepenak. Pernah jenengan atas niku mboten? Ujug-ujug atine deg-degan, ora penak, kaya ana dipikir, apa ya? Begitu. Ini namanya layughon alal qalbi. Maka Rasul menyebutkan fa ana la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Maka saya beristighfar meminta ampun kepada Allah dalam sehari minimal 100 kali. Niku Rasulullah. Niku Rasulullah. Maka di sini katakan sabiqu ila maghfiratin wa jannatin. Berlomba-lombalah kalian terhadap banyaknya jumlah istighfar ampunan Allah dan minta surganya Allah. Jadi ini menjadi prasyarat ibu-ibu sekalian. Orang-orang yang diampuni dosa-dosanya, insya Allah jurusannya surga. Yang kita inginkan, yang kita impikan. Ini terkait dengan rukun iman kita. Saya kemarin sudah sempat membaca kitab yang disampaikan oleh Bu Yuni kemarin tentang bertamasya ke kampung akhirat, masya Allah. Di antara pembuka di dalam kitab itu adalah qad aflaha man tazakka. Qad aflaha man tazakka. Sungguh aflaha, sungguh beruntung tiang-tiang ingkang menyucikan diri. Kalau jangan baca tafsirnya, maksud menyucikan diri ya beriman maksudnya. Sungguh beruntung tiang-tiang ingkang beriman. Qad aflaha man tazakka wa dzakarasma rabbih fasalla. Itu surat apa itu? Surah Al-A'la. Yang dengan sering memirang teng salat Jumat bagi bapak-bapak. Kemudian orang itu yang beriman itu banyak berzikir, mengingat Allah. Sekali lagi, makanya kita banyak istighfar. Qad aflaha man tazakka wa dzakarasma rabbih fasalla. Kemudian dia salat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia salat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakarasma rabbih fasalla. Kemudian ayat berikutnya apa? Bal tu'thirunal hayatad dunya. Sayangnya kalian lebih banyak memilih kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Sesungguhnya kehidupan akhirat itu khairu wa abqa. Luwih apik tul luwih kekal. Bayangin. Makanya dikatakan yang akyas, yang pintar di antara kalian, kata Rasulullah, adalah orang-orang yang banyak mengingat kematian dan mempersiapkan kehidupan setelahnya. Ini penting Bapak Ibu sedaya. Jadi dengan hidup di dunia cuma sebentar, buatan lama. Maka kata Rasulullah ketika ditanya, siapa ya Rasulullah di antara umatmu yang akyas? Akyas niku cerdas maksudnya. Dudu ahli kimia, ahli matematika bukan, kata Rasulullah. Ternyata yang cerdas di antara kalian adalah yang paling banyak mengingat kematian dan engkau mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Kenapa? Khairu wa abqa. Karena kehidupan setelah kematian itu benar-benar lebih baik dan lebih kekal, nggak kayak kita sekarang. Sekarang coba, kenikmatan apa yang sungguh-sungguh nikmat nggak ada di dunia itu? Nikmat banget, nikmatin betul ya. Setiap kenikmatan harus dibayar dengan usaha keras. Maka ada istilah, ini bukan bermaksud porno nih, mohon maaf. Ini untuk mencontohkan saja. Sampai pun mohon maaf, seorang laki-laki berhubungan sama istrinya ingin mendapatkan kenikmatan harus kerja keras dulu, keringetan. Paham maksud saya? Sing kaya ngono kuwi kudu ngoten tenaga maksudnya. Beda dengan di surga nanti, keadaannya enggak begitu. Semuanya kenikmatannya sempurna. Maka dikatakan bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Sayangnya di antara kalian lebih banyak memikirkan dunia sementara akhirat ditinggal. Padahal akhirat lebih baik dan lebih kekal. Itu mukadimah kitab Tamasya ke Kampung Akhirat itu.
Nggih. Nanti kita akan bahas di kajian yang umum, nggih, Bu Yuni nggih, insyaallah. Insyaallah. Karena nanti yang kajian umum pun tidak, nggih. Pas jadwal saya tapi nggih, pas jadwal saya. Nggih. Kemudian dikatakan di sini nggih, sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannah arduha ka'ardis samai wal ard. Yang surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lilladina amanu billahi wa rusulihi. Yang surga itu disediakan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi Bapak Ibu, jenengan ngaji seperti ini itu untuk meningkatkan keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Bukan lain tujuannya, memang benar-benar ingin mendekat kepada Allah, untuk menambah keimanan kita, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara bukti hasil ngaji panjenengan, jenengan semakin banyak zikirnya, semakin baik dengan tetangga, semakin rajin ke masjid, itu buah ngaji. Buah ngaji, mohon kepada Allah. Dengan istighfar tadi itu, jenengan akan dimudahkan langkah-langkah ke masjid, ringan. Jenengan berbuat sing saya niku ringan. Nah niku yang kita butuhkan Bapak Ibu. Gini mungkin. Di antara dampak dosa yang hati tidak bisa membedakan baik dan buruk, jenengan mohon maaf, ngelihat bocah yatim kok ora terinyu, niku dampak dari dosa-dosa niku. Jenengan menyaksikan tiang susah kok jenengan, biasa kok ya susah ya, aku ya susah. Ini repot ini yang begini nih. Itu dampak dari dosa-dosa. Imam Al-Qurtubi menyebut kalau jenengan hatinya begitu, jenengan sedang bermasalah dengan dosa-dosa. Seharusnya jenengan lihat anak yatim, orang miskin itu melu susah minimal, ya Allah kapan aku bisa nulung ya, kira-kira begitu. Bukan malah seneng ya, malah sakit tonggoku susah aku ya perlu kapok kowe. Ini malah tambah parah. Tentu saja tidak begitu tiang ngaji. Nah, jadi kita memang disuruh berlomba-lomba di dalam hal ini. Maka jenengan biasakan untuk mengadakan perlombaan pada diri sendiri. Sehari saya harus berapa sih istighfarnya, hari ini saya sudah menyapa tetangga saya yang mana, hari ini saya sudah mendoakan orang tua atau belum, hari ini saya sudah sedekah berapa. Suatu ketika saya lewat di depan MTS sini, Ngesti, Masjid Ngesti Tunggal, di depannya kan ada yang jualan itu, ada yang jualan, ibu-ibu jualan cilok. Jadi saya lihat orangnya rajin banget, penduduk sini bukan ya. Tiba-tiba panggil saya habis sholat Jumat, Ustadz, saya tuh lama pengen tanya ini ke jenengan. Apa yang pengen ditanyakan Bu? Saya itu setiap pagi itu nyisip ke uang untuk sedekah pagi. Karena kata Ustadz sedekah pagi itu baik. Pertanyaan saya, apakah sedekah itu harus nyemplung ke kotak masjid? Itu pertanyaannya. Ya Allah, sesederhana itu pertanyaannya Bapak Ibu. Saya katakan, kalau jenengan sedekah paginya bisa ke saudara jenengan yang miskin, itu lebih utama. Lebih utama. Ada saudara yang susah, setiap pagi jenengan bisa bantu, entah itu 10.000, entah itu 5.000, itu baiknya lipat dua. Jadi kalau mau sedekah, pertama yang diutamakan adalah saudara dulu. Lingkungan pertama dulu saudara, kemudian lingkungan terdekat, baru kemudian yang lain-lain. Segitunya orang semangat sedekah. Bayangin, orang yang mungkin jualan enggak banyak banget jumlah keuntungannya, tapi dia masih seperti itu. Nah itu buah ngaji harusnya begitu itu. Ini orangnya juga sering ikut taklim. Masya Allah. Nah, ini bedanya jualan dengan taklim dan jualan tanpa taklim. Hasilnya berbeda nih Bapak Ibu. Jadi visinya visi akhirat. Kemudian Allah juga berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat ke-25. Jadi Quran surah Al-Baqarah ayat ke-25. Wa basyiril ladina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha, dan seterusnya. Apa artinya? Kata Allah, dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Wa basyiril ladzi, berikan kabar gembira kepada mereka,
orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berbuat baik. Bapak Ibu sedaya, jangan perhatikan dua ayat ini. Untuk siapa surga? Untuk orang-orang yang beriman dan berbuat baik. Jadi buah ngaji itu harus begitu. Beriman berarti jenengan betul-betul menyerahkan semua soal hanya kepada Allah saja. Kemudian buktinya jenengan ke kanan kiri baik. Makanya sering saya katakan, kalau ada seorang muslim kok masih bertengkar sama istrinya, ini khususnya suami-suami saya ingatkan, sudah dititipkan mertua kepada panjenengan ini, perempuan ini jadi istrinya, kok digeluti, la ilaha illallah. Saya katakan ini kenistaan, Bapak Ibu sedaya. Wong lanang kok ati galak karo wong wedok, lah istri Islamnya didokok ning ndi? Bukankah dulu mengikat janji kepada mertua? Jadi kan lihat sikut taklid itu yang di buku itu, apa tugas laki-laki itu? Subhanallah. Maka lembutlah ke istri, Bapak-bapak. Demikian juga istri ke suami. Beberapa waktu yang lalu saya sholat Jumat di sebuah tempat, dikejar-kejar oleh seorang teman. Saya ceritakan sedikit di sini kemarin. Dalam rangka apa? Saya lagi galau ini. Saya panggil saya Wahid, karena dulu teman di Teknik Kimia UGM dulu. Ada apa kok sampai galau? Wah, wajahnya burak banget. Kata dia, ini bukan cerita porno sekali lagi. Ini pengalaman dia. Jadi nanti punya mantu-mantu, tolong punya anak perempuan diajari begini nih. Aku tuh udah gak dikasih sama istriku 3 minggu. Kayak orang lapor karo aku barang. Lah terus piye? Ya gimana saya kondisinya kayak gitu, istri saya setiap diajak nggak pernah mau. Nah akhirnya saya bilang, sampaikan ke istrimu apa yang disampaikan istri saya. Dulu istri saya pernah cerita ke saya, ketahuilah ya, perempuan tuh nggak tahu. Ini kalau bagi yang muda-muda, rumah tangga muda-muda diberitahu ini ibu-ibu, penting ini. Karena dulu pendidikan ibu saya ke anak perempuan begitu. Perempuan tuh kebanyakan nggak tahu bahwa kalau laki-laki itu kalau itunya puasa itu masalah. So nabrak tembok, ya nggak Pak? Kalau nggak dikasih lama tuh bahaya banget. Ya, makanya Rasulullah menyampaikan bahkan di dapur pun dilayani sampai segitunya. Akhirnya alhamdulillah ketika temu berikutnya, piye wis rampung lho. Wis alhamdulillah baru kuwi rong dino wis head hit. Untung wis katanya. Bayangin. Karena apa? Itu tadi. Ini kok jadi nyambung ke situ nggih? Ini ceritanya kemana ini kok jadi nyambung ke situ? Intinya bahwa orang bertaat agama itu sampai seperti itu. Seorang suami sayang sama istri. Saya katakan ke dia, kamu juga harus baik sebagai suami, posisikan yang baik sehingga ketika kamu minta pantas istrimu itu melayani. Ibu saya dulu ke anak-anak saya punya saudara itu 9 orang Bu. 6 diantaranya putri. Ibu saya bilang, "So nek kowe nikah, nek bojomu nganti duwe kepenginan, gek dirampungi supaya tentrem." Segitunya loh ibu saya dulu ngajari. Saya dulu waktu itu belum mudeng. Waktu saya belum nikah ya belum mudeng seperti itu. Belakangan setelah nikah banyak orang-orang yang konsultasi ke saya soal itu. Maka sekali lagi, kalau jenengan karena keimanan kepada Allah berumah tangga, insya Allah jenengan termasuk orang yang sukses di rumah tangga. Walaupun mungkin jenengan kondisinya sempit. Jenengan lihat saya itu sekarang secara ekonomi sempit Bapak Ibu. Saya ngontrak rumah, ya kan? Tapi alhamdulillah kalau ditanya cukup nggak cukup. Kalau ditanya apakah bahagia? Karena apa? Itu tadi membangun seperti itu, komunikasi yang baik dengan pasangan. Sini katakan sungguh Allah sudah sediakan surga itu untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kemudian Quran surah Al-Buruj ayat ke-11. Kita tuh panduannya Al-Quran, maka selalu kembali ke Al-Quran. Kembali ke Al-Quran itu maksudnya ngaten nggih Bapak Ibu, ampun salah pengertian. Kadang-kadang ada yang mengatakan kembali ke Al-Quran. Memangnya wingi yang dikobalik yang Al-Quran. Wingi orang ngau Quran kok, bukan itu maksudnya. Selama ini kenyataannya banyak orang Islam yang nggak paham Al-Quran. Paham nggih? Banyak orang Islam tuh nggak membiasakan diri maos Quran itu loh. Maka istilahnya kondur teng Al-Quran. Bukan wingi ora ngerti Quran, bukan. Lah kok tidak balik yang Al-Quran wingi yang di
Ya memang kemarin-kemarin itu kita nggak berinteraksi dengan Al-Quran. Maka sekarang banyakin. Quran surah Al-Buruj ayat ke-11. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtiha anhar dzalikal fawzul kabir. Tuh. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang soleh, bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah keberuntungan yang besar. Dzalikal fawzul kabir. Jadi kita sering berdagang, pengen untung, hidup pengen untung. Ketahui Allah yang berfirman, dzalikal fawzul kabir. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, dia akan diberikan surga, di bawahnya mengalir sungai-sungai. Dialah orang yang mendapatkan keuntungan yang besar. Maka Bapak Ibu sekalian mali, dengan ngaji seperti ini dalam rangka meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini subbab ini harus dipegangi terus. Ini udah 3 kali pertemuan kita masih membahas bab ini. Kenapa? Memang itu intinya kita beragama. Kemudian Bapak Ibu Sedoyo, malam ini saya menyampaikan tentang satu hadis panjang. Maka nanti kalau ternyata hanya ini tok, nggak apa-apa nih. Kitab yang lain nanti nyusul. Karena ini pembahasan ini penting. Rasulullah suatu ketika duduk-duduk bersama para sahabatnya. Seperti inilah kira-kira. Bainama nahnu julusun inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Suatu ketika kami duduk-duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ittala alaina rajulun sadidu bayadi syiyab. Kemudian tiba-tiba datang kepadaku seorang laki-laki yang bajunya sangat putih. Wasyadidu sawadus sa'r, dan rambutnya sangat hitam. Ini di dalam hadis Arba'in, ini hadis nomor 2, diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadis ini hadis yang termasuk inti pokok ajaran agama Islam. Jadi setiap kita sebaiknya paham dengan hadis ini. Nek panjenengan sudah hidup 50 tahun jadi muslim kok urung paham hadis niki, eman-eman. Eman. Niki mbah-mbah kalau tidak langsung paham nggak apa-apa. Yang penting sudah pernah mireng. Seperti anak-anak niku lho. Liwat niku ngerti-ngerti paham niku. Krungu-krungu midolanan. Besok tanya tentang seperti ini. Abdul sering begitu. Ketoke orang ngrungokke jebul masuk. Jadi bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Ittala alaina rajulun sadidu bayadi syab wa sadidu sawadus sa'r. La yura alaihi asaru safar. Orang itu enggak terlihat habis bepergian. Klambine putih, rambutnya rapi, ireng rapi, kesisiran. La yura alaihi asaru safar, tidak terlihat bekas bepergian. Maksudnya ngaten. Nek jenenge tiyang barat tindakan niku lak kusut ngene apa nggih? Saya boleh jaman riyin, kendaraane namung onta. Nek ngagem klambi ora kira-kira ora bakal putih banget lah, wis kotor. Lah iki kok wong teko ujug-ujug putih resik ora ketok wong berlelungan. Wala ya'rifu minna ahad. Tapi di antara kami yang duduk itu nggak ada yang kenal. Nek wong putih banget klambine lak kudune wong cerak, gitu maksudnya. Melaku saka mriku-mriki lak mboten kotor. Ning kok orang yang kenalan. Di antara kami itu yang duduk itu nggak ada yang kenal. Iki sapa to? Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai kemudian ia duduk mendekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi. Dia meletakkan niki rukbataihi berarti siku ini nggih di dekat sikunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iki wong nembe teko ora dikenal kok ujug-ujug nyerak karo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiang-tiang sami bingung, sopo to jane iki? Kok sok kenal men gitu kira-kira lah, nggih. Kemudian wawatu akafai ila fakhidaihi. Kemudian meletakkan tangannya di pupunya Nabi. Ayo sampeyan ngumuni meneh to niku. Lah iso apa to? Kita aja yang sahabat deketnya, di situ ada Umar bin Khattab, enggak kenal. Lah iki kok nyerak-nyerak kaya ngono nyekel-nyekel Rasulullah barang.
Bariku lebih mengagetkan lagi. Dia berkata, waqala, dan dia berkata, ya Muhammad. Kaget kabeh. Tiang niku mboten enten niku sing berani panggil Rasulullah kok ya Muhammad jenenge mboten enten. Biasanya napa? Ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Ini kok ya Muhammad gitu panggilnya. Jane sopo to kok kuwanen men. Kata orang ini, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Terangkan kepadaku tentang Islam. Nah ini, Bapak Ibu sedaya, kalau jenengan ditanya, rukun Islam ono 5 endi to kabare saka ngendi niki? Saking hadis niki. Akhbirni anil Islam, kabarkan kepadaku tentang Islam. Kemudian Rasulullah menjawab, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjawab, al-Islamu an tashhada ala ilaha illallah wa ana Muhammadar Rasulullah wa tuqima shalah wa tu'tiya zakah wa tasoma Ramadan wa tahujal baiti in istata'ta ilaihi sabila. Yang kelima. Apa saja tadi? Ini rukun Islam kita apa saja? An tashhada ala ilaha illallah wa ana Muhammadan Rasulullah. Syahadat tain yang pertama. Islam itu syahadat tain. Kemudian wa tuqima shalah, melaksanakan shalah. Wa tu'tiya zakah, melaksanakan zakat. Wa tasawma Ramadan. Bisa dibalik ini karena hadisnya ada 2. Kemudian wa tahujal baiti ini istata'ta ilaihi sabila, melaksanakan haji bagi yang mampu. Jadi kalau yang ditanya Islam niku gini niku rukun Islam. Makanya kita belajar di sini akan belajar ini semua ini tentang asyhadu alla ilaha illallah, tentang sholat, tentang zakat, tentang puasa, tentang haji. Ini rukun Islam. Jangan perhatikan. Semua yang 5 ini semua terkait kali kegiatan fisik. Gini apa nggih? Gini apa nggih? Asyhadu alla ilaha illallah, mulut kita. Salat gerakan kita dan mulut kita. Zakat jenengan bergerak dengan zakat mal jenengan. Kemudian puasa fisik, haji fisik. Maka benar orang ini menjawab sodak, bener. Bisa teki wong takon ke Rasulullah wis dijawab pondok bener. Pripun niku coba? Berarti tiang niku tiang kertas mboten? Tiang kertas nggih? Ayo tiang kertas kiwan mboten? Ditakon ke Rasulullah, ya Rasul, Islam niku napa? Terang bla 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 bla. Bener kuwi. Tiang pinter mboten niku? Jelas tiang yang tahu. Maka sahabat kaget. Fa ajibna lah, menakjubkan sekali. Lah kowe sing takon lah, kowe kok sing bener ke? Kata para sahabat. Nah kemudian orang ini menyampaikan lagi, akhbirni anil iman, terangkan kepadaku tentang iman. Jadi kalau nanti ditanya dito rukun iman itu saking niki yang jumlahnya 6. Rasulullah menjawab, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menjawab, al iman an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhir an tu'mina bil qadari khairihi wasyarih. Ini rukun iman, an tu'minu billahi, beriman kepada Allah yang sedang kita pelajari. Kemudian wa malaikatihi, kepada malaikat, wa rusulihi, wa kitab rasul, yaumil akhir, dan satunya adalah qada dan qadar, khairihi wasyarih. Ada tambahannya, qada dan qadar khairihi wa syarih, yang baik maupun yang buruk. Kadang-kadang kita percaya sama yang baik tok. Ya kan qadar ya nek apik, nek ora apik yo gah. Kan enggak begitu. Antuk minabil qadari khairihi wa syarih. Orang ini menjawab lagi, sodak, bener. Orang tambah gumun lagi. Ini orang nanya dijawab bener lagi. Kemudian fa akhbirni anil ihsan, kabarkan kepadaku tentang ihsan. Maka Rasul menjawab, al ihsan adalah anta budallaha ka'anaka tarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yarah. 2 isinya. Engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Allah.
Nek panjenengan nggak melihat Allah, nyatanya kita nggak melihat Allah, ketahuilah Allah melihat kita. Itu yang namanya ihsan. Coba jangan perhatikan sekarang. Islam semuanya terkait dengan fisik. Iku mau nggih. Asyhadu alla ilaha illallah, salat, puasa, zakat, haji. Iman semuanya terkait dengan hati, ibadah hati. Maka tidak semua orang Islam itu orang beriman. Yang disebutkan di ayat tadi ini tiga, semuanya apa? Orang beriman. Untuk siapa surga? Orang yang beramal soleh dan orang beriman. Siapa orang yang beriman? Orang yang sudah tadi yang 5 tadi itu sambil hatinya itu mengimani Allah dan seluruh ketentuan yang 6 itu. Maka jenengan kalau sholat bukan hanya datang fisik, datang ke masjid sholat Allah, bukan hanya itu yang kita pelajari di kaifiyah sholat itu betul harus begitu contohnya, tapi hati panjenengan harus hadir. Para ulama menyebut ibadah niku kados to burung. Ini ada kecoa mas. Saya tuh agak takut dengan kecoa. Bukan takut si gilo sama kecoa itu. Ya kayak ibu-ibu ya paling takut itu. Sampai mana tadi? Sholat. Ibadah niku kedah ada unsur 3 niki Bapak Ibu sedaya. Jenengan yang sudah sesepuhan tolong perhatikan betul ini. Ibadah itu kados to jenengan melihat burung. Burung itu bisa menuju suatu tempat harus punya mata. Mata adanya di mana? Di kepala. Kepala, di kepala ada matanya. Itu yang akan menuju ke suatu tempat. Kepala di dalam ibadah namanya hubbi. Hubbi itu cinta. Jadi jenengan itu sholat karena jenengan cinta kepada Allah. Paham ya? Jenengan itu mencari nafkah untuk menafkahi istri dan anak karena cinta kepada Allah. Sebab Allah ngendika, nek di bojoki yo diopeni begitu. Paham ya? Jenengan punya anak-anak, ngopeni anak-anak karena cinta kepada Allah. Karena ini titipan dari Allah untuk kita. Coba kalau jenengan putranya ketukar pripun rasane. Kemarin ada ibu-ibu ketukar setahun, subhanallah. Ketukar setahun. Saya melihat wawancaranya itu ya Allah. Sekarang sedang asesmen 1 bulan. Lah ibu bocah setahun kan yo dipindah yo angel meneh niku. Jenengan gade putra mboten ketukar bersyukur. Jenengan jadi tahu toh bahwa punya anak enggak ketukar itu bersyukur mboten? Dulu-dulu kita enggak pernah bersyukur. Allah duwe anak ya padha wae koyo ngene iki. Ketika tahu itu ya Allah, saya bilang sama istri itu ya Allah pun wong ketuker mung pengen nuker meneh angele subhanallah. Dialang-alangi, arep tes DNA ora iso-iso, kudu dadak laporan polisi. Wah, subhanallah. Gini apa nggih? Itulah mengapa kita bersyukur ibu-ibu. Banyak banget syukur. Kata Allah, jikalau engkau hendak menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, enggak akan pernah bisa dihitung. Contoh niku mau. Jenengan gede putra, jenengan pernah nggak bersyukur? Ya Allah, alhamdulillah aku ora ketuker anake. Pernah nggak? Baru kali ini kan? Karena apa? Karena ada yang lain yang ketuker. Gini apa nggih? Nah itulah. Kecoanya ributin bu. Jadi makanya Bapak Ibu sedaya kita tuh harus banyak bersyukur nih. Barang siapa yang hendak menghitung nikmat Allah nggak akan kehitung. Kemudian tadi rukun Islam terkait dengan fisik, rukun iman terkait dengan hati. Maka seperti burung tadi, untuk bisa terbang harus ada sayapnya. Sayapnya namanya khauf dan roja. Niki mungkin mbok menawi dengan bemireng sangat seperti ini. Padahal di pondok ini biasa dibahas Bapak Ibu. Bahwa ibadah itu harus ada 3 unsur ini supaya sampai kepada Allah. Yaitu ada hobi, ada cinta. Jenengan bukan karena kepaksa, karena cinta kepada Allah. Kemudian khauf itu rasa takut. Aduh, nek aku ora ibadah aku dihukum karo Gusti Allah. Nanti aku nggak masuk surga. Nanti aku perkosa ribe. Itu khauf namanya. Kemudian ada roja. Roja itu ngarep harapan. Sebab nopo? Lah aku wis salatku yo urung pati yo bener. Iki ketoke yo bacaane yo salah-salah ya Allah ning panjenengan tuh rahmatnya luas, itu roja namanya.
Jadi kalau jenengan beribadah itu harus hadir itu. Ya Allah, kula nggih wedhus tenan kali panjenengan, maka saya salat. Ya Allah, kula niku cinta kali panjenengan, maka saya melaksanakan perintahmu. Ya Allah, ning yo urung khusuk niku urung apik salatku. Ning yo ngarep panjenengan niku rahmate luas. Itu maksudnya itu. Paham nggih? Dan kalau orang mau meninggal hadir dua ini, jenengan husnul khotimah kata Rasulullah. Siapapun yang ketika sakaratul maut jenengan merasakan rasa-rasanya wis meh meninggal, jenengan kedatangan dua rasa ini, yaitu khauf dan roja, yaitu rasa takut, ya Allah dosaku akeh banget, aku wedi nyang nerakane panjenengan, ya Allah wedi tenan. Kemudian tapi sisi lain, ning jenengan niku nggih rahmate luas, ya Allah mudah-mudahan diampuni. Itu jangan masuk husnul khotimah insyaallah. Jadi sekali lagi, jenengan kalau mau meninggal besok, siapapun kita, hadirkan rasa itu. Ya Allah, aku yo wedi tenan kali panjenengan. Ning sisi lain, ya Allah jenengan rahmatnya luas, insyaallah diampuni ya Allah. Insyaallah jenengan husnul khotimah. Jangan kita itu hanya satu. Wedi tok salah. Nek wedi tok jenengan sisa ora ibadah. Allah paling poso salah, percuma aku ibadah ya paling sujudku ji salah, wacananku ji salah. Roja tok nggih keliru. Aku sholat rubuh-rubuh gedang ya ora apa-apa, salah-salah ya ora repot-repot belajar fikih. Bacane salah ya ora apa, niku roja tok. Gusti Allah ki gampang, luas rahmate. Niku salah. Sing bener niku jenengan sudah belajar serius, tenanan kok yo iji salah, jenengan nembe ora apa-apa lah, mudah-mudahan Gusti Allah paring rahmatnya. Itu maksudnya. Kita belajar dalam rangka itu Bapak Ibu. Nggih. Jadi nggak boleh jenengan misalnya ada orang bilang sujud, nggih, sujudnya begini kakinya, nah, diangkat begini, nggih. Kata dia, ora popo, Gusti Allah ki rahmatnya luas, ya kan? Nah, yang itu keliru. Berusaha dulu, nggih, sujud yang baik. Nggih. Setelah sujud yang baik kok jenengan ternyata keliru, jenengan roja, ya mudah-mudahan diampuni. Itu yang betul, paham nggih? Nah itu kita belajar dalam rangka itu. Kemudian ihsan, anta budallaha ka'anaka taro. Engkau beribadah sholat koyo-koyo to jenengan melihat Allah. Engkau bersedekah koyo-koyo to melihat Allah. Engkau mencari nafkah koyo-koyo to panjenengan lihat Allah. Tetapi jenengan gak bisa melihat Allah. Ketahuilah Allah melihat kita. Kata para ulama, jenengan angsal kok gawe elek sak elek-elek, nek jenengan yakin ada tempat yang nggak dilihat oleh Allah. Ada nggak yang nggak dilihat oleh Allah? Nggak ada. Maka itulah ihsan, itu derajat paling tinggi di dalam agama kita. Orang Islam naik jadi orang beriman, naik jadi orang yang ihsan. Kalau jenengan sampai derajat ihsan, maka jenengan otomatis tiang beriman, otomatis tiang Islam. Niku. Makanya kita memohon kepada Allah agar sampai pada derajat ihsan. Nggih menika jenengan rumaos teng pundi-pundi niku rumaos dilihat oleh Allah. Kalau jenengan sampun kados niku insyaallah efektif hidup jalan jenengan menjadi tak kepo wis mikir, lah iki Gusti Allah ndelok aku. Jenengan nggak ada orang mau berbuat yang buruk, lah Gusti Allah nonton aku. Makanya dulu sering saya sampaikan, Allah tuh udah pasang CCTV, rokib dan atid. Gini apa nggih? Jenengan nopo ditulis niku kali rokib atid. Nek CCTV dunia kan nek oglangan melu oglang, gini apa nggih? Kalau CCTV-nya tuh nggak pernah oglang, jenengan pripun ditulis. Besok dibuka. Nih catatannya jenengan Bu. Dek ben aku isin. Nah, ini masalah. Makanya sekali lagi hadis tadi ini namanya hadis Jibril. Tadi yang datang itu adalah malaikat Jibril alaihissalam. Di akhir hadis dikatakan, tahukah siapa yang datang tadi itu? Kata Nabi Muhammad SAW. Maka para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Sesungguhnya itulah Jibril yang sedang mengajarkan agama untuk kalian. Maka hadis ini jenengan buka-buka di rumah. Sekarang itu gampang. Lihat di Google hadis Jibril, nanti medal nih hadis niku wow. Ini tadi masih ada lanjutannya tentang hari kiamat, tapi saya bacakan sampai derajat ihsan dulu. Nah, sekarang jam berapa?
20.36. Sudah 1 jam belum? Tersekian mboten? Tersekian. Saya tambah sedikit nggih. Ini tadi tentang iman, kita insya Allah sampai di sini nggih, tentang hadis Jibril. Kemudian berikutnya kita sedikit membahas tentang sholat kita nggih. Mugi-mugi jenengan kiat diparingi sehat kali Gusti Allah nggih. Saya tuh betul Bu, saya tuh kesini itu tentrem nggih. Kesini rasanya beda dengan ke kota-kota. Pokoknya kesini itu tentrem. Senang saya melihat panjenengan sedaya niku ngaji niku. Masya Allah. Dan saya katakan jenengan termasuk jumlahnya cukup banyak untuk kajian awal. Di masjid kota-kota itu ada loh Bapak Ibu yang cuma 11 orang, 12 orang. Bahkan memulai ngaji itu cuma 7 orang. Memulai ngaji cuma 7 orang. Itu ada. Ada yang sekarang sudah sampai ratusan orang ada. Tapi awalnya ada yang cuma 7 orang. Masya Allah. Jenengan termasuk banyak ini. Mudah-mudahan istiqomah. Amin. Bapak Ibu, kita kemarin sudah belajar tentang bab niat dan takbiratul ihram. Niat masuk syarat, takbiratul ihram masuk rukun pertama. Saya balik sedikit untuk syarat, yaitu bersuci. Di antara syarat sahnya sholat adalah bersuci. Bersuci enten warni pinten. Asalnya bersuci hanya 2 asalnya, yaitu hadas kecil pakai wudhu, hadas besar pakai mandi. Nah, kalau ini tidak ada sarananya, diganti dengan tayamum. Maka di madzhab Syafi'i dikatakan tayamum itu bukan bersuci, tayamum itu badal atau penggantinya bersuci. Jadi mboten angsal jenengan ujug-ujug tayamum orang ono alasan mboten angsal. Karena asalnya tayamum itu bukan bersuci. Bersuci itu dengan dua. Nggih menika wudu untuk hadas kecil, mandi besar nggih untuk hadas besar. Nggih, saya dipahami nggih? Sekarang, apa bedanya hadas dengan najis? Apa bedanya? Itu dua-duanya kan syarat nggih, yaitu suci dari najis, suci dari hadas. Nggih. Yang saya bahas baru tadi hadas. Saya sampaikan kepada panjenengan bahwa yang namanya hadas adalah, ini harus hati-hati, lambat-lambat supaya jangan paham, karena ini bagian dari syarat sah salat. Yang namanya najis itu biasanya perkaranya dohir, nempel di tempat, nempel di baju, itu najis. Ini berbeda dengan hadas. Kalau hadas niku boten berbentuk, tidak ada volumenya, tidak ada baunya, tapi membuat tidak sah sholat. Beda dengan najis. Kalau najis itu ketok. Tapi kalau hadas perkara maknawi yang ada di dalam jasad dan tidak bisa dideteksi dengan panca indera. Diambu raiso. Jenengan lagi berhadas po, jajal tak ambung raiso. Jenengan lagi batal wudune po. Iya, akhirnya jajal tak cekel, boten saged. Boten saged. Makanya definisi hadas adalah napa? Definisi hadas nggih menika. Nanti kita bertahap. Saya berharap ini bisa dipahami oleh jenengan bertahap. Saya sampaikan dulu definisi hadas. Ini saya lambat-lambatkan jenengan. Berharap jenengan paham. Dalam bahasa Arabnya gini, definisi hadas itu. Amrun i'tibariyun yakumu bi badani yamna'u sihata sholati malam yurakhas. Bahasa Arabnya begitu. Jadi tidak harus paham. Tapi saya sampaikan biar sakit pengeling-eling. Amrun i'tibariyun. Amrun itu perkara i'tibariyun yang abstrak, boten ketok. Boten diambu, boten ten volumenya, boten ketok. Yang meliputi yakumu bi badan ini meliputi badan. Jadi yang namanya
hadas itu nempelnya di badan, bukan di gelas, bukan di sajadah. Paham ya? Kalau yang di sajadah di gelas apa tadi? Najis. Yang di badan namanya hadas. Boten ketok. Okay. Kemudian yamna usihata sholati, menjadikan sholat gak sah kalau ada. Malam yurohos, dan tidak dapat keringanan. Artinya dari hadis ini, dari keterangan ini, okay, ada yang dapat keringanan. Orang berhadas boleh sholat, itu ada. Karena di keterangan aturannya apa tadi? Amrun i'tibariyun yakumu bi badani yamna'u sihata sholati malam yurohos. Sesuatu yang abstrak, boten ketinggal, nempelnya di badan, bukan di sajadah, bukan di gelas, bukan di baju, bukan di topi, tetapi mencegah sholat sehat, artinya berarti boten sah sholatnya enten, tidak dapat keringanan. Saya kasih tahu ke panjenengan. Apakah ada yang dapat keringanan? Ada. Contoh, tiang di penjara. Wah, ya sholat. Boro-boro kok wudu. Metu saka penjara ora iso. Kata pisipirnya orang itu kene kono wae. Wajib sholat mboten? Tetap wajib tanpa harus bersuci. Jenengan dari Jakarta ke Bogor macet. Yang pernah di sana mesti paham. Saya pernah sekali kemacetan kayak gitu. Neng jero ya rono aqua blas. Wayah asar wis mentek. Maka apa yang dilakukan? Sholat menghadap kemanapun tanpa bersuci. Itu namanya dapat keringanan. Dapat keringanan. Bisa dipahami ibu-ibu? Atau seseorang diikat, boten saged tenan, ya tetap harus sholat dengan semua keadaannya. Kemudian orang yang beser, ibu-ibu datang ke sebuah pengajian saya, umur 82 tahun. Orangnya cerdas ini. Orangnya cerdas, 82 tahun tapi orangnya cerdas. Tanyanya banyak banget. Salah satunya, Ustadz, saya itu sudah beser Ustadz. Tapi saya pengen sholat di masjid, apa boleh? Ini termasuknya dapat keringanan. Jenengan pakai pampers, tetap sholat di masjid. Walaupun jenengan beser, tetap sah sholatnya. Karena dapat keringanan. Pahami Bapak Ibu ya? Nah itu. Jadi yang namanya hadas itu enggak kelihatan. Kemudian dari sisi niat, yang namanya membuang hadas itu niat itu wajib ada. Kalau najis kan tidak. Jenengan nyuci baju kena telek yang bikin najis. Telek itu ada yang nggak bikin najis juga, telek ayam itu sementara para ulama menyebut nggak najis. Kalau ada najis, jenengan perlu nggak? Saya niat menghilangkan najis. Usuk kata niku boten. Tapi kalau berhadas, jenengan harus pakai niat podo adus. Nek jenengan nggak pasang niat untuk mandi besar, nggak sah. Contoh, ngapunten, bapak malam barusan berhubungan sama istrinya, kemudian dia pagi-pagi mandi. Tapi bapak ini memang tiap pagi orang koyo ngono ya adus pendak esuk. Pada waktu itu dia mandinya mandi biasa aja, mandi kebiasaan. Jeneng keangkat boten hadas besarnya. Dereng keangkat. Sebab jenengan keangkat kalau jenengan saya niat mandi besar, baru jenengan biur entuk hadas besarnya keangkat. Paham Bapak Ibu? Kalau najis kan nggak perlu, maka kalau hadas itu harus wonten niat, harus pasang niat. Sampai di sini sangat dipahami? Ibu-ibu, Mbah Mas sangat dipahami? Kalau kurang paham nanti diulang-ulang. Nanti tanya ke Bu Yuni yang insya Allah masih relatif muda, insya Allah paham nih. Jadi setelah ngaji dengan saya begini, nek ngobrol-ngobrol tentang pundi kepanggih, obrolan yang kemarin ngaji itu kemarin kemana ya Bu? Begitu. Jangan ngobrolin yang lain yang nggak bermanfaat. Kemudian menghilangkan najis dengan cara membersihkan tempat sampai hilang ainnya, hilang zatnya, hilang warnanya, hilang baunya, kan begitu kalau najis. Tapi tidak butuh niat. Nah sekarang, apa saja hadas kecil? Hadas ada dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Nopo mawon hadas kecil, ibu-ibu, bapak-bapak? Satu, buang air kecil, pipis.
otomatis jenengan sedang berhadas. Hadas napa? Kecil. Yang kedua, buang air besar. Pup niku jenengan sedang berhadas kecil. Jenengane pup mboten kedah adus. Aku ki mau berbuang gede tak adus nggo syarat salat mboten. Cukup berwudu. Kemudian keluar sesuatu dari dua lubang, yaitu dubur dan kubul. Paham nggih? Metu saka ngarep, saka mburi, apa wae. Termasuk bentuknya gas sing ora ketok. Tut batal. Nggih. Batal nggih? Asal mboten ketok lho niku. Siki nek jenengan teng wingking. Kelotak metu emas. Batal mboten? Badi aku maring mburi entuk emas. Kalau jenengan mengeluarkan batu, nggih. Batu ginjal misalnya, maka segala sesuatu yang keluar dari dubur dan kubul jenengan sedang berhadas kecil. Harus wudu ketika menjelang sholat. Kemudian menyentuh kemaluan sendiri atau orang lain. Oh nyentuh nih, wong liya apa ya mungkin lah anake panjenengan. Nah, paham nggih? Ora wong liya pinggir dalan ayo namanya kejahatan itu. Ditangkap Pak polisi dan niku. Nggih. Maksudnya begitu maksudnya. Atau mohon maaf, tidak sengaja menyentuh ketika lagi kemah bareng-bareng jebul kesentuh, itu juga batal. Kemudian hilang kesadaran karena pingsan. Tentu nek jenengan bar pingsan niku jenengan sedang berhadas. Harus wudu ketika ndak salat. Aku mau wis wudu kok sak durunge pingsan. Terus aku pingsan. Siki aku ora wudu lah ngapa sih repot-repot. Enggak boleh. Nggih. Kemudian mabuk. Jadi tiang mabuk niku sedang berhadas. Naudzubillah summa naudzubillah. Tidur. Nah, nanti tidur dibahas. Tidur itu ada 8 pendapat. Tidur sing dito yang membuat berhadas. Nek wong Jumatan. Nah, itu batal apa mboten? Nah, ini dibahas nanti nih. Nggih. Jadi kan sholat Jumat kan nek sing napa dalam kondisi capek kadang-kadang kan nah itu. Kalau sampai nah itu batal atau tidak nanti dibahas. Nggih. Ada 8 pendapat tentang tidur. Ibu-ibu lagi arisan, jebul lagi di pidatoni lah kesel banget ngantuk. Datang waktu maghrib, jadi kan harus batal atau tidak dibahas nanti insyaallah. Kemudian kentut. Kentut itu otomatis batal. Kemudian ini perlu keterangan tentang madhi. Madhi niku air putih bergetah yang keluar dari kemaluan dan menjadi apa namanya itu pendahuluan berhubungan. Madhi itu juga dengan berhadas. Kalau keluar madhi. Jadi cairan yang memulai ketika orang terangsang. Mohon maaf, laki-laki mengingat-ingat sesuatu, keluar cairan maka berhadas, hadas kecil. Najan boten nyekel loh jenengan nggih. Jenengan enggak pegang wanita kemudian jenengan ngeling-ngeling bayang-bayangnya kok kemudian keluar air madhi itu nggih, maka berhadas. Kemudian wadi nggih menika cairan putih kental yang keluar dari alat kelamin mengiringi air kencing. Nah ini otomatis. Nanti dihukumi madhi, wadi itu hukumnya apa? Najiskah? Nanti ini dibahas juga. Nah sekarang kita lihat kapan kita boleh tayamum. Nanti kita bahas nih sedikit-sedikit nih. Kapan kita boleh tayamum? Jadi tayamum yang tadi itu ketika jenengan dalam keadaan yang barusan dibahas tadi itu, buang air kecil, buang air besar dan semuanya itu, kapan toh saya nggak wudu ning saya tayamum saja? Itu kapan? Satu, ia tidak menemukan air setelah mencari tenanan. Paham ya? Jadi jenengan boten angsal ujug-ujug aku mau tayamum wae, padahal jenengan melaku 50 meter pun angsal toya. Jenengan boten sah.
Tayamum hanya boleh dilakukan ketika bener-bener ora ono banyu belas. Niku baru tayamum. Jenengan teng pesawat lah pripun malih? Di pesawat nggak ada air belas misalnya, ya sudah. Jenengan cukup menepuk di dinding atau di tempat duduk. Kalau ada soid itu maksudnya debu. Kalau nggak ada, jenengan berarti sholat tanpa bersuci sebagaimana yang tadi. Sepanjang ada tepuk, maka kemudian dan diucapkan sini selesai. Kemudian ada air, tetapi jika ia menggunakannya maka ia akan sakit. Siapa yang bisa mengatakan ini? Dokter. Bu, jenengan loro iki yo, jenengan nek kena banyu, engko tambah loro. Niku jenengan angsal tayamum, bukan karep-karepnya sendiri. Atau ada air namun ia sedang sakit, jika ia menggunakan air maka sakitnya akan bertambah parah, maka jenengan boleh tayamum. Nah itu yang kita bahas malam hari ini, kita sedikit-sedikit. Saya khawatir jenengan terlalu capek. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita sudah belajar tentang sebagian dari rukun iman, rukun Islam, dan rukun ihsan. Insya Allah nanti kita bahas satu persatu di masing-masing rukun itu sambil kita belajar kitab sholat. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah sayangi kita semua. Untuk kitab Sama'ilnya mungkin dibahas lain waktu lagi karena sudah malam. Mudah-mudahan bermanfaat. Jikalau ada satu dua pertanyaan monggo. Mumpung saya masih di sini. Kalau saya bisa jawab sekarang saya jawab. Insya Allah. Kita tutup dengan kafaratul majelis dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kalau ada satu dua pertanyaan.